Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi kuliah kita minggu lalu. Kita minggu lalu sudah membahas terkait dengan pengawasan dan internal control computerized, ya. Hari ini kita lanjutkan dengan computer fraud and security. Jadi kecurangan yang dilakukan terhadap komputer dan bagaimana pengamanannya, itu yang menjadi materi kita hari ini. Banyak orang yang salah menganggap bahwa ketika sistem sudah menggunakan komputer maka sudah tidak ada lagi kecurangan, sehingga tidak dilakukan pengawasan dan tidak dilakukan security yang memadai. Padahal dengan sistem komputer kecurangan itu akan lama diketahui, sehingga kalau diketahui itu sudah terjadi, sudah berulang-ulang. Oleh karena itu, dengan sistem komputer maka harus dilakukan pengawasan yang memadai. Kecurangan atau fraud. Apa itu yang dimaksud dengan kecurangan? Kecurangan itu adalah tindakan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Untuk melakukan fraud biasanya diikuti dengan pelaksanaan atau dilakukan dengan melakukan berbohong, menyembunyikan kebenaran, bersiasat, dan menipu. Jadi fraud itu pasti di dalamnya ada unsur berbohong, ada unsur menyembunyikan kebenaran, bersiasat, dan menipu. Itu pasti dalam kegiatan fraud. Dan tidak jarang fraud itu juga diikuti dengan berkolusi. Jadi bukan hanya seorang, tetapi beberapa orang. Kalau sudah sedemikian, itu sudah sangat membahayakan sekali, karena internal control kalau sudah ada kolusi itu tidak bisa mencegah terjadinya kecurangan tadi. Namanya sudah kolusi. Bagian pencatatan berkolusi dengan bagian operasional, ya. Pasti bisa tidak sulit ketahuan, tetapi harus dipahami Anda sekalian, tidak ada suatu kecurangan yang bisa berjalan dalam waktu yang panjang dan tidak ada. Semua tindakan yang namanya curang pasti cepat atau lambat pasti ketahuan, ya. Oke. Kecurangan itu kalau terkait dengan komputer itu umumnya dilakukan oleh pihak internal, ya. Kecurangannya umumnya dilakukan oleh pihak internal. Kenapa? Karena pihak internal yang sangat mengetahui bagaimana desain dari suatu aplikasi, bagaimana kelemahan dari suatu sistem, itu pihak internal. Kecurangan yang dilakukan biasanya mencatat aset dengan tidak akurat. Disengaja memang tidak akurat. Kemudian laporan keuangan disusun dengan tidak benar, bisa over, bisa under. Itu dengan kesengajaan. Apa kriteria dikatakan suatu tindakan sebuah kecurangan atau tidak? Pertama, ya, pengungkapan yang salah. Jadi membuat pernyataan atau mempresentasikan sesuatu tetapi salah. Jadi disengaja memang menyatakan atau mempresentasikan itu yang salahnya. Karena berbohong. Yang harusnya laba dibilang rugi supaya tidak bayar pajak. Atau sebaliknya, yang seharusnya rugi dibilang laba supaya kelihatan kinerjanya baik. Kemudian fakta material. Jadi ada faktanya yang menyatakan bahwa memang itu tindakan kecurangan dan sifatnya material. Ya, misalnya ini, aset bendera 10 dicatat 9, satunya diambil. Niat untuk menipu. Jadi memang dari awal itu sudah niat untuk menipu. Ya, sudah niat untuk menipu.
Kemudian yang paling penting adalah adanya kerugian yang diderita korban. Jadi, apakah kalau tidak ada kerugian dianggap tidak curang? Sebenarnya tidak ada yang namanya curang itu tidak merugikan. Cuma barangkali ini belum dirasakan atau belum diketahui pada saat ini. Tapi pada yang akan datang pasti akan ada kerugian. Kerugian itu kan tidak hanya selamanya material, tapi ada juga imaterial. Ada kerugian moral, ya. Seperti itu. Jenis penipuan. Korupsi. Korupsi itu apa? Ada perilaku tidak jujur oleh orang yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak sesuai dengan standar etis. Ada korupsi yang legitimasi ada. Dia mempunyai kekuasaan. Dia buat peraturan yang memang peraturan itu menyebabkan tindakan dia yang korupsinya itu tidak bisa dituntut secara hukum. Tapi tindakan itu merupakan tindakan tidak bermoral. Tidak sesuai dengan standar etis. Misal nih, orang misal ya, tindakan tersebut bila dia membuat suatu kebijakan, yang kebijakan itu akan merugikan orang lain. Tapi karena dia punya kekuasaan gitu, maka dia bisa membenarkan apa yang dia tindakannya tersebut. Tapi apakah itu berdasarkan standar etika beretika? Tidak, semua orang akan menyatakan tidak beretika. Jadi ada neracat, ada sesuatu yang secara umum tindakan itu akan dinyatakan orang salah, siapapun dia. Misalnya tindakan untuk keuntungan pribadi, siapapun akan menganggap bahwa tindakan untuk memperkaya diri sendiri itu adalah tindakan yang tidak etis. Misal nih, sebuah perusahaan, dia tidak bisa dituntut, misalnya dia melakukan pencemaran lingkungan. Mungkin secara hukum dia tidak dituntut atau dia hanya dikena sanksi administrasi, ya, secara hukum. Atau dia bahkan ya sudah dilewatin aja, dia melakukan tindakan seperti itu karena melakukan kolusi, dia nggak dituntut apapun. Tapi harus diingat, apakah yang dilakukannya itu memenuhi standar etika? Pasti tidak, karena siapapun dan dimanapun tindakan yang salah, tindakan kecurangan itu akan dimanapun akan dianggap suatu tindakan yang tidak beretika. Kemudian penipuan investasi atau investment fund. Ini banyak terjadi, ya. Misalnya mempromosikan investasi, menjanjikan laba fantastik. Ini banyak sekali. Biasanya multi level. Jadi kalau menyimpan uang saya dapat setiap bulan dapat bunga sebesar 6% per bulan gitu ya. Padahal nanti di suatu saat ketika uang yang ditanam sudah banyak, dianya kabur. Ya, itu penipuan investasi. Banyak sekali ini ya kejadian penipuan investasi. Kemudian penyalahgunaan aset. Ya, pencurian aset oleh karyawan. Kecurangan pelaporan keuangan. Ini biasanya dilakukan karena ada vested interest dari manajemen. Manajemen pengen kinerjanya dianggap baik, maka yang harusnya rugi menjadi laba. Atau misalnya dia pengen supaya tidak bayar pajak, ya udah dia ya harusnya laba dia catat rugi. Ini kecurangan pelaporan keuangan ya. Nah, perilaku yang disengaja atau ceroboh dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Ada 4 tindakan untuk menekan kecurangan dalam laporan keuangan. Pertama, menciptakan lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas dalam proses penyusunan laporan keuangan. Ya. Kedua, mengidentifikasi dan memahami ciri-ciri yang mengarah kepada kecurangan dalam laporan keuangan. Kalau
Ini biasanya akan ketahuan oleh auditor. Ketika auditor memeriksa, auditor biasanya mampu mengidentifikasi ciri-ciri yang mengarah kepada kecurangan dalam laporan keuangan. Umumnya ini dilakukan misalnya aset, ya. Aset itu sebenarnya aset perusahaan itu ada 10 buah. Nilainya mungkin 10 miliar. Dan biaya penyusutannya mungkin 1 tahun tuh 2 miliar. Tapi agar perusahaan ini terlihat laba, maka udah biaya penyusutannya tidak dibebankan pada tahun itu. Ya, tapi dibebankannya nanti tahun berikutnya ketika perusahaan laba. Ini kan nggak boleh gitu ya. Karena ini biasanya dilakukan oleh manajemen supaya laporan keuangannya kelihatan baik, ya. Gitu. Kemudian menilai risiko akibat kecurangan dalam laporan keuangan dalam perusahaan. Ya, ini juga. Nih. Jadi apa risikonya kalau kecurangan itu akibat dari kecurangan itu apa risikonya? Ini baik bagi perusahaan maupun bagi pembaca laporan keuangan. Kalau diameter ya auditor pasti ketika ngaudit pasti ini menjadi kepengecualian atau malah tidak wajar. Tapi ini juga bisa menekan kecurangan. Kemudian menyusun dan menerapkan internal kontrol untuk mencegah terjadi kecurangan. Ini tindakan keempat itu sangat penting karena internal kontrol itu dapat mencegah terjadinya kecurangan. Tiga karakter kecurangan. Pertama, pencurian. Ini jelas kalau pencurian, aset diambil. Kemudian merubah aset menjadi kas. Nah, ini kalau piutang, ya piutang udah bayar. Tapi oleh yang mengumpulkan piutang, kolektornya dianggap belum bayar, uangnya diambil. Ya. Atau persediaan diambil, dijual, uangnya diambil. Kemudian menyembunyikan kejahatan agar tidak terdeteksi. Ini yang ketiga, ini bahaya banget. Karena apa? Biasanya dia memalsukan data. Sehingga kesulitan bagi perusahaan untuk menemukan kejahatan tersebut. Dan biasanya dilakukan oleh orang yang memang punya kemampuan atau punya keahlian. 3 penyebab terjadi kecurangan ya. Ada 3 penyebab terjadi kecurangan. Pertama, tekanan atau motivasi. Tekanan ini misalnya seorang pegawai anaknya sakit nggak punya uang. Ya dia memang terdorong bagaimana untuk menyelamatkan anaknya. Udah dia dengan segala risiko dia melakukan kecurangan. Atau ada motivasi lain. Misalnya ini dia pengen supaya kelihatan dia lebih gaya, ya. Ini motivasi gaya hidup, ya. Dia nggak mampu sebenarnya dengan gaya hidupnya itu, ya udah dia melakukan kecurangan. Kemudian ada kesempatan, ini seringnya di TV ini ada kecurangan kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan. Kelemahan internal kontrol merupakan kesempatan bagi pegawai yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Kemudian rasionalisasi. Pelaku melakukan kecurangan dengan alasan untuk membenarkan tindakan yang salah. Ini biasanya ya penyebab yang ketiga ini yang melakukan kecurangan merasa tidak bersalah. Saya tidak salah kok. Kalau misalnya ketahuan dia bilang saya tidak salah. Gimana saya tidak melakukan kecurangan? Karena saya kan gaji saya kecil gitu ya. Biasanya pegawai gitu. Gaji saya kan kecil. Sehingga ya sementara pemiliknya itu mah kaya banget. Saya digaji dengan kecil, ya udah. Saya lakukan aja, saya ambil aja uang perusahaan. Seperti itu. Ya begitulah. Gaji saya kecil. Jadi saya seolah-olah kalau dia melakukan kecurangan karena gajinya kecil, dia tidak salah. Padahal ketika nanti gajinya dinaikkan,
Ya kalau memang dia memang moralnya tidak baik, ya tetap aja dia melakukan kecurangan. Jadi dia hanya ingin membenarkan kecurangan yang dilakukan. Ini ada segitiga penipuan. Kita lihat ada yang pertama, melakukan, menyembunyikan, dan mengubah. Kemudian ada kesempatan, tekanan, rasionalisasi. Ya, ini ada sikap, jadinya kurang. Ini bentuk-bentuk yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Kemudian computer fraud, ya. Computer fraud itu apa? Kecurangan terhadap komputer. Adalah melakukan tindakan melampaui kewenangan terhadap hak akses, menggunakan komputer, memodifikasi, menggandakan, dan menghancurkan software dan data. Ini tindakan kecurangan yang biasanya dilakukan terhadap komputer. Dianya nggak punya kewenangan untuk akses ke suatu file, tapi dia masuk. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang punya akses lebih. Jadi, adalah programmer dia juga merangkap tugas sebagai pemelihara komputer. Jadi yang bangun dan yang memelihara sama. Dia jadi tahu kan? Ya sudah, dia akses kemana-mana. Sehingga dia lakukan tadi yang tidak sesuai dengan haknya. Sebagai contoh ada kejadian ya, Ibu pernah ketemu itu seorang programmer, dia buka, karena dia tahu password untuk teller, dia buka akses teller, kemudian dia buat transaksi, dia seolah-olah dia transfer uang ke rekening dia, seperti itu. Kemudian menggunakan komputer, ini sering nih, komputer perusahaan digunakan pada jam dinas, berselancar ya, main game gitu. Terus modifikasi dan menggandakan, menghancurkan software, mencuri uang dengan merubah data komputer. Ya, kalau misalnya kasnya ada 10 dibuat 9. Terus dia supaya nggak ketahuan, penjualan juga dia turunkan. Mencuri atau merusak hardware. Ini komputernya diambil. Menggunakan komputer untuk tujuan kejahatan. Nih, banyak tuh ya hacker. Itu yang ngebobol ATM, kartu kredit. Dulu Indonesia itu banyak, sekitar tahun 2000 awal, banyak sekali kejadian seperti itu. Membobol kartu kredit orang terus buat belanja. Menggunakan komputer untuk mengambil informasi secara ilegal. Ya ini jadi biasanya akses perusahaan tadi diambil, misalnya data pelanggan diambil, terus dia bisa jual ya. Klasifikasi komputer fraud. Pertama, input. Ada tahap input ya. Misalnya cek palsu atau menaikkan angka gaji. Nah, ini pada saat input data gaji dia tak naikkan. Kemudian ada prosesor, yaitu menggunakan komputer perusahaan di luar keperluan perusahaan, berselancar internet di jam kerja. Ini banyak sekali ya. Ibu juga dulu waktu kerja juga selalu juga melakukan itu. Kemudian instruksi komputer, ya, merusak software proses data, misalnya modifikasi software, illegal copy, ya. Kemudian data, menghancurkan data perusahaan melalui copy, menggunakan searching tanpa izin, menjual informasi. Output, mencuri atau salah menggunakan output system. Pendeteksian dan pencegahan kecurangan komputer. Pertama, buatlah suatu kondisi di mana pelaku kecurangan tidak suka melakukan kecurangan. Jadi orang yang melakukan kecurangan itu dia malu, ya, punya moral tinggi. Jadi buatlah pegawai itu mempunyai etika yang tinggi, sehingga orang yang melakukan kecurangan meskipun dia nggak ketahuan, tapi dia malu, ya, dia malu sama Allah, ya, misalnya seperti itu. Malu sama lingkungan. Misalnya nih, seorang pegawai negeri lah, gajinya 10 juta, tapi dia punya rumah senilai 1 miliar. Gitu. Dia malu punya rumah itu, karena apa?
Karena orang tahu bahwa gaji dia 1 juta, 10 juta. Masa iya punya rumah 1 miliar misalnya seperti itu ya. Atau punya mobil dengan mobil ya yang mahal-mahal, yang nilainya mungkin mobilnya 10 miliar. Lah, wong pegawai negeri punya mobil 10 miliar gitu. Dosen punya mobil 10 miliar. Kan orang nanya loh, ini dosennya dapat dari mana? Kecuali dosennya emang punya usaha selain jadi dosen. Tapi kalau dosen doang kan nggak mungkin. Nah, dia malu orang melihat bahwa sesuatu yang tidak wajar untuk dia miliki. Ini kalau hal itu terjadi, tidak perlu sistem yang demikian kuat, tapi makanya zaman dulu itu pernah kita kenal dengan pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu pengawasan pada diri sendiri itu. Jadi yakin bahwa Allah mengawasin kita pada saat dimanapun dan kapanpun. Yaitu dengan cara apa? Menciptakan pegawai yang berintegritas. Kemudian menggunakan pegawai yang berkualitas, jujur dan berhati-hati, ya. Jadi menggunakan pegawai yang berkualitas atau jujur. Ini bagus banget kalau semua orang jujur, semua orang berkualitas, nggak usah ada peraturan juga, insya Allah tidak ada yang melanggar peraturan. Ya, saya dulu tinggal di Aceh zaman tahun 90-an, 80-an gitu ya. Rumah kalau lupa tidak dikunci juga nggak hilang karena orang nggak mau melakukan pencurian seperti itu ya. Itu di awal-awal 80-an ya kalau nggak salah ya, awal 80-an. Terus saya pernah juga dulu kerja di Bali di awal tahun 90-an gitu ya. Nggak pernah takut untuk dicuri gitu karena kita kerja pintu tidur misalnya di ruang tamu, pintu tidak ditutup, insya Allah nggak hilang. Karena apa? Orang di sana jujur misalnya, ya kan, enak sekali gitu. Terus berhati-hati pegawai yang dipecat, karena biasa pegawai yang dipecat ini suka melakukan sabotase, ya. Kemudian mengatur pegawai yang bermasalah dengan meningkatkan moral, menyalurkan keluhan dengan konseling pegawai. Jadi banyak pegawai yang melakukan kecurangan itu dengan motif tadi, dia mencari perhatian, ya, atau dia ini memang moralnya rendah. Jadi kalau pegawai yang moralnya rendah itu memang harus dilakukan konseling karena pasti ada masalah pada diri dia. Ya kalau memang sudah tidak bisa dibina ya, memang tidak ada salahnya pegawai yang demikian bisa dikeluarkan dari perusahaan. Kemudian memberikan pegawai pelatihan keamanan dan pencegahan kecurangan. Pendeteksian dan pencegah kecurangan komputer. Pertama, gunakanlah software yang berlisensi. Kemudian supplier atau pegawai diminta menandatangani perjanjian fakta integritas. Meningkatkan kemampuan sistem dan internal kontrol untuk mencegah kecurangan. Pemisahan tugas, cuti dan rotasi pegawai. Cuti dan rotasi pegawai. Ini penting ya. Cuti dan rotasi pegawai itu bisa memutus rantai terjadinya kecurangan. Dan biasanya pegawai yang baru itu dia pasti mempelajarin sehingga kalau yang pegawai sebelumnya melakukan kecurangan itu ketahuan dengan pegawai baru. Kemudian men-encrypt data dan program. Encrypt ini adalah program untuk pengawanan software. Kemudian protect jaringan telepon karena hacker bisa menggunakan jaringan telepon untuk transfer virus, mencuri dan menghancurkan data. Kalau sekarang bukan jaringan telepon ya. Kalau sekarang ini barangkali udah jaringan data karena udah nggak pakai jaringan telepon. Kemudian proteksi sistem dari virus. Kontrol sensitif data, ya. Jadi kontrol sensitif data ini kalau masukkan data yang ilegal dia buat warning nolak, contohnya ya. Kalau ada yang akses yang tidak ada orang akses yang tidak punya hak untuk akses itu juga ditolak. Misalnya minta password ya, sekarang bisa biometrik gitu ya. Kemudian kontrol laptop komputer ini misalnya sistem sleep ya, komputer otomatis
tertutup gitu ya. Kemudian ada monitor hacker informasi, meningkatkan frekuensi audit. Nah, ini audit itu kalau komputer itu ada ADP audit. Kemudian menggunakan jasa pengamanan komputer, ya udah hire aja, kita minimal itu pakai software antivirus ya yang terlisensi buat saluran informasi kecurangan ini, sehingga kalau ada yang curangan bisa dilaporkan. Ini biasa saya pernah dengar cerita itu bahwa di Departemen Pajak itu seperti itu. Jadi kalau ada kawan yang melakukan fraud, kawan yang lain tuh melaporkan, dan yang melaporkan tuh dilindungi dan diberikan insentif ya, penghargaan. Menggunakan konsultan untuk menguji dan mengevaluasi prosedur keamanan dan sistem komputer. Gunakan sistem monitor aktivitas. Jadi ada sistem monitor pakai CCTV misalnya ya. Gunakan akuntansi forensik, menggunakan software pendeteksi kecurangan. Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat kecurangan? Pertama, asuransi. Kemudian membuat backup data. Backup data ini dari grandpa sampai ke grandson, ya. Jadi dari kakek, orang tua sampai cucu. Jadi 3 level. Kemudian mengembangkan program pengamanan untuk menghadapi potensi terjadinya kecurangan dan pengerusakan. Itu materi terkait dengan kecurangan komputer.